Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini saya akan bahas 3 hal yang bisa kita lakukan, bisa kita gunakan untuk penyembuhan disfungsi ereksi bagi yang suka onani atau masturbasi. Nah, beberapa hari kemarin saya banyak chat masuk tentang hal itu dari dari remaja yang belum menikah dan yang sudah menikah. Nah, sebelum saya bahas, silakan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Dan jika Anda merasa mengalami disfungsi ereksi, impotensi, lemah syahwat yang faktornya adalah psikologis, ini bisa diuji dengan indikasi bahwa Anda bangun tidur pagi ereksi, namun ketika berhubungan tidak ereksi. Anda melihat wanita lain ereksi, namun ketika melihat pasangan Anda sendiri, ereksinya lemah. Atau bahkan tidak ereksi sama sekali. Bahkan ada yang bercerita kalau nonton film porno, ereksinya kenceng, kalau ke pasangan sama sekali tidak ada ereksi. Dan sampai ada yang cerita berapa bulan ya tadi, 6 atau 8 bulan tidak pernah berhubungan dengan pasangannya karena tidak bisa ereksi dengan pasangannya. Nah, ini kendala yang berat yang harus segera diselesaikan. Saya bisa bantu dengan hipnoterapi. Saya akan membersihkan pikiran-pikiran negatif yang membuat ereksi tidak maksimal, yang membuat pola pikir terhadap pasangan mungkin secara emosional, sakit hati, tidak menerima keadaan karena dipaksa mungkin oleh orang tua, karena memang terpaksa karena dulu pernah kepergok pacaran, akhirnya dipaksa masyarakat untuk menikah. Akhirnya di situ timbul masalah dalam gairah. Baik, fokus kembali lagi kepada 3 hal yang bisa kita pakai. Ya, Anda pakai ya, saya sudah tidak onani, saya sudah punya pasangan. Jadi kalau Anda sering onani, Anda pakai ini. Yang pertama adalah alihkan perhatian kepada hal-hal yang bisa mengurangi onani. Yang pertama, lakukan gerakan fisik. Anda biasakan olahraga. Anda biasakan jalan, bukan jalan-jalan ke wisata, naik mobil, bukan itu ya. Tapi berjalan kaki menuju ke tempat yang membuat pengalihan perasaan dan pikiran Anda. Ke taman, ke misalkan beli sesuatu ke warung, atau cukup dolan ke rumah tetangga, ke rumah saudara, ke rumah bude, ke rumah orang tua. Kalau Anda masih bersama orang tua ya ke rumah teman yang bisa asik kita ajak ngobrol untuk mengalihkan perhatian itu. Kemudian buang semua akses pornografi, gambar yang memancing Anda untuk onani, film yang tersimpan di dalam handphone Anda atau laptop Anda, buang semuanya. Kemudian akses VPN yang menyebabkan Anda bisa akses situs tanpa batas di situ, buang, niatkan untuk membuangnya dan mengalihkan pada pemikiran, yaitu berpikir tentang masa depan. Kalau Anda masih sekolah, pikir matematika, pikir fisika yang menyulitkan pikiran Anda. Jangan baca novel ya. Jangan novel-novel yang halu, yang bikin baper, jangan dibaca. Fokus pada pikiran yang kenceng, matematika, fisika. Begitu. Kemudian yang kedua adalah biasakan tidur yang cukup. Tidur malam ya. Kalau tidur siang cukup 1 jam gak apa-apa. Kecuali kalau memang Anda kerja dan shiftnya malam. Jadi Anda tidur siang, tidur pagi ya, sampai siang minimal 5 jam sampai 6 jam. Begitu juga kalau malam minimal 6 jam. Berarti dari jam 11 sampai jam 5. Minimal 6 jam. Atau sebaiknya 7 jam, 8 jam itu yang normal, yang dianjurkan oleh tubuh kita. Jadi tubuh kita secara otomatis akan beristirahat selama 8 jam dalam sehari.
itu otomatis. Kalau tidak bisa berarti ada masalah dalam emosional, dalam jiwa, pikiran, dan perasaan. Kalau kita tidurnya nggak cukup, akhirnya emosi nggak stabil, akhirnya merusak peredaran darah, termasuk peredaran aliran darah kepada penis. Jadi penisnya akan berkurang aliran darahnya sehingga tidak ereksi atau tidak lancar gerakan tegangnya. Itu ya. Cukupkan tidur malam. Kemudian yang ketiga adalah hindari hal sebagai berikut, yaitu minum kopi jangan banyak-banyak. Kemudian kurangi merokok, kurangi alkohol. Kalau bisa ya dihilangkan. Kalau kopi silakan ya. Merokok dan alkohol ini biasanya akan menimbulkan stres atau kecemasan di saat mau tidur. Akan menimbulkan rasa melek ya. Tapi ada sebagian orang yang memang punya kebiasaan itu dan akhirnya bisa tidur lelap. Nah, kemudian makan makanan yang menimbulkan suplemen atau sebagai pemicu Anda punya gairah besar atau suplemen untuk vitalitas pria. Ya, seperti kacang ya, saya biasa makan kacang. Kalau saran biasanya orang-orang yang pulang haji itu ada kacang Arab. Itu diyakini bisa menambah stamina dan gairah dan melancarkan peredaran darah kepada penis. Ya, termasuk di penis dan kepada penis. Kemudian ada saran juga makan pisang. Pisang bagus untuk hormon testosteron. Ini kalau yang biasa sering saya dengar makan pisang Ambon, ya itu bikin besar dan panjang. Oke. Kemudian semangka juga baik. Semangka akan melancarkan lebih buat kita rileks karena ada air yang banyak yang bisa kita serap di dalam semangka itu, kemudian menimbulkan kenyamanan. Akhirnya rileks, dan dari rileks itu menyebabkan aliran darah menjadi lancar ke seluruh metabolisme tubuh, termasuk kepada penis. Ada lagi minum jus alpukat, telur, sirakan itu dilakukan. 3 hal tadi akan menyebabkan fungsi ereksi kita menjadi semakin baik. Oke, saya ulang lagi. Yang pertama, hilangkan atau buang semua akses pornografi yang menyebabkan Anda onani. Ya. Kedua, cukupkan tidur malam minimal 6 jam. Yang ketiga, atur pola makan. Hindari kopi, kurangi merokok, kurangi alkohol. Ya, kopi silakan, bukan hindari. Minum secukupnya, minum sedikit aja untuk sekedar minum. Jangan banyak-banyak. Kemudian makan sesuatu yang bisa meningkatkan vitalitas pria. Insya Allah dengan begitu Anda bisa ereksi kembali dan normal kembali sehingga bisa berhubungan dengan pasangan Anda. Kalau yang belum punya pasangan ya cari pasangan ya, menikahlah. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau masih belum bisa karena emosional, karena pikiran yang kacau terhadap ereksi, ada trauma ereksi misalkan karena trauma pelecehan, dilecehkan wanita dan Anda menjadi malas berereksi, saya bantu dengan hipnoterapi. Saya bersihkan pikiran Anda, saya cuci kembali pikiran Anda, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu diyakini, mana yang perlu diperkuat value-nya. Insya Allah dengan begitu Anda jadi mudah ereksi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng, karena di channel ini saya akan terus membahas pemanfaatan dari hipnosis, hipnoterapi, dan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, termasuk hal-hal kebahagiaan, kesuksesan. Insya Allah dengan ilmu hipnosis dan hipnoterapi akan membantu kesuksesan, kebahagiaan, dan kesehatan Anda.
Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.